Saya ingin menyampaikan, ingin menunaikan janji saya untuk menyampaikan bahwa saya sangat yakin, super yakin, bahwa di sekeliling Muhammad Qasim sekarang ini tidak sedikit kaki tangan Dajjal. Tidak sedikit. Dan sekarang saya ingin buktikan itu. Ya. Dan ini tujuannya apa? Saya bicara begini, biarlah publik tahu bahwa benarlah kata Nabi Muhammad SAW, bahwa Dajjal itu di atas kekuatan Al-Mahdi. Al-Mahdi tidak berdaya dengan Dajjal. Ya, dalam banyak hadis kan? Pun begitu dalam mimpi Muhammad Qasim. Muhammad Qasim berhadapan dengan Dajjal, pingsan Muhammad Qasim, hampir pingsan. Untung Allah tolong. Itu selamat itu ditolong Allah. Ya, bukan karena Muhammad Qasim mampu. Pingsan dalam mimpi Qasim. Tuh, membenarkan lagi apa yang Nabi katakan. Nah, kita mempertegas lagi sekarang. Baik dari mubasyirat mimpi helper, dan juga biar umat tahu bahwa memang inilah Al-Mahdi yang sesungguhnya. Ini isyarat kepada kita bahwa dia tidak mampu menghadapi Dajjal. Sekarang ditegas lagi oleh mimpinya Muhammad Qasim, tidak hanya pingsan waktu berantem dengan Dajjal, tapi juga dalam mimpi lain dia tertutup topeng Dajjal, wajahnya tidak dikenal umat, tidak dikenal tokoh Islam, karena wajahnya tertutup topeng Dajjal. Artinya perilakunya ya terhalangi oleh Dajjal. Tuh. Sedangkan alhamdulillah dalam mubasyirat yang lain yang diterima oleh teman-teman, saya alhamdulillah selamat dari kuat gitu ya, dari fitnah Dajjal. Dan mimpinya bukan satu loh, banyak. Nah, kebenaran itu semua kita akan buktikan. Kenapa saya bicara begini? Selain tadi, nomor pertama kan supaya umat terbuka. Inilah Al-Mahdi sesungguhnya, dia tidak mampu menghadapi Dajjal. Betul nih, terbuka. Ya. Sesuai hadis. Yang kedua, saya kasihan dan mencintai Muhammad Qasim. Dari sejak di Pakistan, saya melihat ini sosok Imam Mahdi ini polos, bisa dipermainkan orang. Ya. Masih jauh dari syariat. Tidak sadar dia banyak dosa, sebetulnya banyak melanggar. Contohlah ya. Dia itu betul-betul menjalankan Islam itu sesuai mimpinya malah. Menghitung konsekuensi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bahwa saya kalau salah ngomong jadi fitnah nanti kan, berat ini. Tapi saya berani untuk kepentingan umat supaya MQ itu lepas topeng Dajjalnya ya. Dan saya berani menyuratin surat ke dia bahwa kamu itu masih tertutup topeng Dajjal. Kami melihat semua kamu itu tertutup topeng Dajjal. Makanya terbukti sekarang balik kanan banyak tuh. Ada 10 orang balik kanan. Ya. Tidak main-main. Orang yang pernah ketemu justru pada balik kanan. Tadinya hampir semua loh mau balik kanan. Begini, bertanyalah kepada orang yang sudah kenal dengan Muhammad Qasim. Bayangin, yang datang tuh orang-orang yang alim. Saya tahu persis Profesor Nandan itu, wah bagaimana orang baiknya, orang yang ridho. Padahal beliau tuh orang pinter, profesor doktor, bayangin. Anda lulusan SMA aja belum tentu helper-helpernya. Artinya, hargai pemikirannya, hargai keyakinannya. Alhamdulillah masih digajah, justru mendukung. Langkah-langkah saya itu dukung, beliau selalu dukung. Oke, positif. Saya yakin Kang Dik itu dibimbing, ya. Gerakan-gerakannya. Nah, ada Dr. Jaya, ada Maulana Abbas, ada Buya Ajkar yang punya banyak pesantren. Ini helpernya kadang-kadang belum tentu dia ngerti agama lagi. Ceplok-ceplok aja kan. Asal ikut-ikutan itu. Terseret fitnah Dajjal ya. Bayangin, hampir semua balik kanan, bayangkan. Goyah waktu itu. Ya. Oke.
dengan perilaku-perilaku itu. Tapi setelah saya yakinkan lagi pelan-pelan ya, akhirnya bangkit kembali. Oh ternyata benar. Mungkin apa yang saya sampaikan masuk di logika ya. Baik. Yang pertama, bukti pertama. Kita lihat dari kitab ulama ya, terdahulu ya. Ini kitab ini dibuat tahun 2006, jadi cukup sudah lama ya. Buku ini berjudul Al-Mausu' Ahfi Al-Fitan, ya, yang dibuat oleh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Ya. Nih lihat, beliau mendefinisikan siapa saja pengikut Dajjal nanti. Ada Yahudi, 70.000 Yahudi, ada wanita, macam-macam kan. Yang menarik, tentu beliau berdasarkan dalil, hujah dan sebagainya. Ya dokter lah bidang agama ya dari Timur Tengah. Dan beliau juga pengarang buku yang saya lihat banyak karang-karangan beliau ya. Dan banyak dipakai referensi oleh banyak ini juga. Pertama, selain daripada ini nih saya sebutkan yang ada hubungan dengan perilaku helper ya, pengikut Dajjal nih. Definisi Dr. Muhammad Ahmad ini. Yang lainnya nggak usah lah, karena kalau yang lainnya kan dukun, pengikut Dajjal, ya, itu insya Allah di helper nggak ada dukun kan. Nah ini orang-orang yang faktanya terjadi nih. Pertama ya, menurut Dr. Muhammad Ahmad dalam buku tadi, yaitu pertama pengikut hawa nafsu. Tuh. Ya. Ini contoh nih, saya mengikuti salah satu grup mereka, ya. Ya benar, di situ isinya gibah banyak, fitnah lagi, dan yang dibicarakan saya lagi. Dan saya tahu persis apa yang mereka duga, apa yang mereka fitnahkan, saya tahu persis. Saya saksi mata. Di sini ada Mas Dedi, di sini ada yang lain yang mengikuti dari awal. Saya lihat, saya perhatikan dari bahasa, dari chat-chat mereka, dari komentar-komentar, Masya Allah, ini gimana jadi pasukan Al-Mahdi ini? Sekarang kan belum, kita nih baru penyaringan dari Allah. Nanti setelah fight di lapangan, setelah Muammar Qasim berjaya, memimpin Pakistan, setelah Indonesia berjaya lagi, nah itulah baru sesungguhnya pejuang-pejuang Al-Mahdi. Karena itu berat sekali perjuangannya. Ini nggak mungkin, mustahil Anda yang membawa hawa nafsu, mustahil, pasti gugur. Anda pasti gugur. Saya jamin 1000% Anda gugur. Nih, di dalam kitab ini. Karena pengikut Dajjal itu hawa nafsu. Oke. Kemudian, pembohong dan pendusta. Tuh pengikut Dajjal. Saya tetap ingin menyeret minimal 2 orang. Sampai ke pengadilan. Biar merasakan umat tahu bahwa pembelajaran itu penting. Ya. Insya Allah besok, karena batas limitnya besok. Pembohong pendusta tuh banyak. Orang yang helper banyak loh. Perhatikan coba aja. Yang komen-komen asal bunyi. Apalagi siapa namanya? Ngaku Bani Tamim tuh. Ahmad saya ini, Masya Allah. Saya dikirim screenshot-nya. Waduh. Ini orang gila itu, setengah gila kalau menurut saya. Udah nggak normal itu. Jadi dia selalu ngaku terus. Untuk mengaku ini dipertahankan, dia bohong terus. Kebohongan itu kan selalu ditunjang dengan kebohongan lain. Terus. Oke. Kemudian apa lagi coba menurut buku ini, kitab ini? Taklid buta. Kelompok. Nah ini. Pokoknya mimpi Qasim. Mimpi lain nggak ada. Tuh, taklid buta. Berarti ini berhadapan dengan Nabi Muhammad. Lihat di akhirat. Anda ngomong hati-hati loh. Anda tidak akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Karena Anda sudah berani melawan ya, Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak mengatakan itu, baik dalam mimpi MQ maupun dalam hadis. Ya, baik kita uraikan satu-satu. Yang kedua, ini yang nomor 1, poin 1 dulu ya. Ini sesuai dengan kitab yang tadi disampaikan. Yang berikutnya, banyak pendapat helper yang sesungguhnya hater ya. Menyelisih dengan Allah dan Nabi loh. Baik dilihat dari hadis maupun mubasyirat.
Saya tegaskan lagi, faktanya banyak pernyataan dan keyakinan para helper itu justru bertolak belakang dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya? Dilihat dari hadis maupun mubasyirat yang diterima Umar Qasim sendiri. Oke, kita buktikan. Contoh nih, ini nggak mungkin dibahas semua ya. Saya Muslim aja. Nabi katakan di dalam hadis, dengar semua mimpi umat Islam, umat mukmin. Hadisnya 52 lebih. Umat Muslim, umat Islam yang akan menerima mubasyirat. Bukan Muhammad Qasim. Tapi ada fatwa. Wah, berfatwa semua nih, hebat. Anda bagian orang yang terburuk di mata Allah. Berani berfatwa. Hanya dengar mimpi Muhammad Qasim. Jangan abaikan mimpi lain. Coba. Itu orang gila kalau masuk. Berani. Kaget saya. Loh, udah saya dengerin itu beberapa tahun yang lalu. Kok berani-berani begini ya mereka ini? Siapa kalau bukan kaki tangan Dajjal? Untuk menyesatkan. Karena MK sekarang lagi tertutup yang Dajjal. Bayangkan. Pribadinya belum baik, belum diislah. Mereka mengikuti coba. Mengikuti topeng Dajjal jadinya. Tuh kan. Karena tadi berani mengatakan hanya dengar mimpi Qasim. Itu bahaya sekali. Luar biasa. Artinya mengabaikan mimpi-mimpi yang lain lebih banyak. Kalau dikumpulin nih, mimpi Qasim dengan mimpi umat di dunia, lebih banyak mimpi umat di dunia kalau dikumpulin. Dan bagus-bagus. Bahkan herannya, bin ajaib, justru di dalam mimpi Muhammad Qasim dikatakan akan ada orang-orang yang bermimpi, mengagumkan, sederajat dengan mimpi Qasim. Tuh. From Qasim's dreams, they depict his supporters as the most amazing people and the real heroes. In many of his dreams, he sees his companions as people emanating with light, and he sees how Muhammad sallallahu alaihi wasallam is overjoyed with those people. He carries golden papers with their names and their deeds on his blessed chest everywhere he goes. I want to share one of Qasim's dreams with you guys. I was walking somewhere and I knew my destination was the era of peace. And a person meets with me and we were headed in the same destination. Although he was going down the wrong path, I did not say anything to him or force him, but I hinted to him that you are going the wrong way. He noticed in time and went the right way and was working like a spark. He gathered a few people and at one point they were waiting to meet me. They knew my name and where I was going, which surprised me, thinking, where have I met them before? Allah told me it is because you shared all your basic dreams and they recognize you. They were awesome people, very nice and kind. They asked me, Qasim, where are you headed to? When they knew I was headed to the path of peaceful land, they started following me and even walked faster than me. Then Allah gave us cars and we moved faster. At one point, that man gathered many more people, and then the whole world saw our efforts. I really hope that one of you may be that person. Right now, Allah has gathered a few of our hearts in unity. They are really amazing people. They are very sincere to Allah. They have taqwa and they fear dishonesty. They are people who long for peace, unity, compassion, ease, and the mercy of Allah. We are all from around the world and we love each other like a family because it will please Allah. We make constant du'as for you guys and special du'as for each other. And we never ask Allah only for ourselves. When one of us face a calamity, we support each other and we never face difficulties alone. We've been through many hardships and trials together. These are people who love Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam more than themselves. And they can't stand to see Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pain in Qasim's dreams. And they just want the world to be in peace with no more fighting. They even have amazing divine dreams themselves that align with Qasim's dreams. And that's how some of us chose to believe Qasim's dreams. The rest of us are being blessed with divine dreams after we started supporting Qasim. Like myself, I will end this video with one of my dreams. A voice told me two things, and then I immediately woke up. It was said to me that those are the chosen ones. Mereka tertutup topeng Dajjal juga. Mereka justru menutup-nutupi. Nutup-nutupi itu siapa coba?
perilaku siapa? Dajjal. Jadi Anda kaki tangan Dajjal. Karena perilaku Anda mirip dengan Dajjal, sifatnya. Bayangkan, hadis jelas. Bukan mimpi Qasim. Mimpi umat Islam dan mukmin yang akan mendapat petunjuk banyak di akhir zaman. Itu saya pastikan Anda pengikut Dajjal. Ya, hati-hati. Kaki tangan Dajjal. Karena menutupi kebenaran ini. Yang kedua, contoh lagi nih. Masih poin kedua ya. Nabi katakan, Allah katakan, sebarkan mimpimu, tugasmu itu sebarkan mimpi. Saya sudah konfirmasi. Nah, makanya dengar kepada orang yang lebih tahu siapa Muammar Qasim. Jangan dengar orang yang baru 1 jam ketemu Muammar Qasim. Justru ingin menguatkan. Dengan begini buka, ingin menguatkan justru Qasim itu calon Imam Mahdi. Karena memang harus diislah. Total harus diislah dari semua aspek. Dari sisi pengetahuan agama, dari sisi apapun harus diislah. Itulah bukti-bukti, fakta-fakta bahwa, saya ulangi, orang-orang yang di sekeliling Muammar Qasim banyak sesungguhnya kaki tangan Dajjal, bukan helper. Mereka justru yang merusak dakwah, justru mereka menghancurkan, menjerumuskan MQ dari dalam. Dibuktikan dengan mubasyirat yang tidak sedikit mubasyirat. Ada mungkin sampai 10, lebih barangkali, yang mengatakan, mengkonfirmasi benar MQ itu dikelilingi wanita yang jahat. Bahkan, wallahi ini, sehingga semakin kacau. Makanya kita lawan mereka, ya.